Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa, saudaraku, kaum muslim muslimat di mana saja Anda berada, saat ini kita bisa menyaksikan, Masya Allah, kita sedang berada di hadapan Ka'bah, Baitullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan oleh Rasulullah. Di Ka'bah ini, pemirsa, diturunkan 120 rahmat. 60 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang bertawaf. Saksikan orang bertawaf. 60 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang bertawaf di Baitullah dengan kasih sayangnya Allah. 40 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang bersolat di Masjidil Haram. Masya Allah. 20 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang memandang Ka'bah dengan pandangan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih Baitullah dinamakan rumah Allah? Bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Maha suci Allah tidak berhajat tempat. Laisa makanun, laisa zamanun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya. Allah tidak berhajat dengan makhluk. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu kaya. Maka makhluk saja yang berhajat kepada Allah. Dinamakan Baitullah karena banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ka'bah ini, pemirsa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Suatu hari Sayyidina Ali di samping Rasulullah, menjadi ajudan Rasulullah, bertawaf di Baitullah. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa Allah menciptakan Ka'bah Baitullah ini?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, kafaratan li dzunubi ummati, untuk melebur habis dosa orang-orang yang bertawaf di sana. Ya Allah, yasir lana ziyarata Makkah wal Madinah bil ibadatil haji wal umrah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pemirsa, orang yang bertawaf di Baitullah, dosanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihapus, diampunkan oleh Allah. Hanya satu lagi tinggal, dosa sesama manusia tentu harus diselesaikan dengan meminta maaf atau meminta halal kepada hambanya. Pemirsa rahimakumullah di mana saja Anda berada, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umatku untuk berlelah-lelah berziarah, kecuali diperintahkan oleh Allah sabda Nabi untuk ziarah ke Baitullah. Untuk apa ziarah ke Baitullah? Menunaikan ibadah haji dan umrah yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam yang sudah balik dan berakal. Pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diberikan kemampuan untuk naik haji atau berumrah, lalu dia tidak melakukan itu, maka silahkan sabda Nabi, orang itu yang enggan berhaji, enggan berumrah, silahkan memilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tidaklah diperintahkan umatku untuk berziarah. Ziarah ke Baitullah maksudnya adalah berhaji dan berumrah. Adapun umrah dinamakan haji kecil. Adapun haji yang kabir, yang akbar, yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah untuk bertawaf di Baitullah, berwukuf di Padang Arafah, bermalam di Mina, mengambil batu untuk melontar di Musdalifah, dan seterusnya berbagai macam prosesi ibadah haji yang mesti dilaksanakan. Dan itu wajib, pemirsa. Sekali seumur hidup untuk berumrah ini wajib. Jadi orang yang enggan berumrah dengan alasan apapun, orang itu berdosa besar. Orang yang tidak mau berhaji, orang itu berdosa besar. Pemirsa, jadi orang berumrah bukannya untuk piknik, untuk rame-rame, untuk macam-macam, bukan. Umrah semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah sabda Nabi dalam Al-Quranul Karim, ibadah haji dan umrah semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena cinta kepada Allah dan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja," siapa yang berhaji atau berumrah, lam yarfus wala yakni lam yarfus wala rafasa wala jidala wala fusuka. Orang yang berumrah pemirsa atau orang yang berhaji, selama dia melakukan prosesi umrah atau prosesi hajinya, dia tidak mengucapkan perkataan yang jadi dosa, tidak mengata-ngatain orang, tidak memfitnah orang, macam-macam. Tidak mengatakan perkataan yang jadi dosa, tidak mengatakan perkataan yang seronok yang menimbulkan birahi, tidak melakukan jidal, tidak bertengkar, tidak marah di Mekah, tidak marah-marahan di Madinah, tidak menipu orang, tidak membohongi orang, wala jidala, jangan bertengkar, wala fusuka, kemudian dia tidak melakukan dosa besar, tidak ada tipu-tipuan, tidak nipu orang, tidak membohongin orang lain, tidak macam-macam, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan kedurhakaan kepada ibu bapak, tidak melakukan dosa-dosa besar, wala fusuka, kharaja min dzunubika yauma waladatu ummuh. Seseorang yang melakukan yang sempurna, tidak melakukan rapas, tidak melakukan jidal, tidak melakukan dosa besar, orang itu dikeluarkan seperti anak bayi janin yang baru terlahir dari kandungan perut ibunya. Nah pemirsa, inilah harapan kita semua. Kita rindu Ka'bah, rindu ke Madinah. Karena memang Rasulullah bersabda, Allahumma habibna ila Makkah. Ya Allah, cintakan hati kami, umat kami kepada Makkah. Bukankah Rasulullah bersabda, wallah, demi Allah, innaki la khairu ardillah, bahwasanya Makkah ini, Makkatul Mukarramah, semulia-mulia bumi Allah, wahabu ardillah, sehingga seluruh umat Islam diwajibkan oleh Allah minimal 1 kali seumur hidup untuk datang ke Baitullah ini bertawaf, berhaji dan berumrah. Nah, kemudian juga memang Makkah ini sangat mulia. Allah menghendaki tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan berjuang untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi, diawali dari Makkatul Musyarrafah. Dan seluruh umat Islam yang datang ke Makkah ini haram melakukan perbuatan dosa. Wajib bertobat dari seluruh dosa, baik besar maupun kecil, karena mulianya tanah Makkah ini. Allah jadikan sabda Rasulullah, Makkah ini sebagai benteng pertahanan umatku daripada api neraka jahanam. Allahumma habibna ila Makkah, cintakan hati kami kepada Makkah. Allahumma habibna, cintakan hati kami, umat kami kepada ila Madinah, kepada Madinah. Kama hababta ila Makkah, sebagaimana engkau cintakan hati umat kami, rindukan hati umat kami, sabda Rasulullah, kepada Makkah. Au asyadda, atau bahkan lebih lagi, untuk mencintai Madinah, untuk mencintai Makkah sudah menjadi naluri kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena ini semuanya adalah kawasan turunannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, tempat yang paling bersejarah di permukaan bumi. Semua tempat-tempat di Ka'bah ini diperkenankan dan diijabah oleh Allah. Ini dia pintu Baitullah. Rasulullah bersabda, siapa yang berdoa kepada Allah, meminta ampunkan dirinya, ibu bapaknya, teman-temannya, di depan pintu Baitullah, Allah mengampuninya. Siapa yang menyentuh Hajarul Aswad, batu kecil pemirsa, yang berbentuk hitam, itu kalau kita sentuh, Allah berikan pahala bagaikan berjabat tangan dengan Allah. Maha suci Allah, tidak punya tangan untuk dapat kita pikirkan saking mulianya Baitullah. Siapa yang menyentuh Baitullah semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, orang itu aman daripada sentuhan api neraka. Amin. Di sini juga di Ka'bah ini pemirsa, ada yang namanya multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, satu tempat yang paling mustajab dari seluruh tempat, namanya multazam. Apa sih makna multazam? Allah melazimkan zatnya yang wajibil wujud untuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di multazam. Kemudian di sisi kiri Baitullah ini, selain daripada yakni rukun Hajar Aswad, juga ada rukun Yamani. Di rukun Yamani dijaga oleh 70 malaikat. Orang yang menyentuh rukun Yamani, dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rukun Yamani terpendam yakut surga.
Demikian pula Hajarul Aswad, nazala minal jannah, diturunkan daripada surga, yakut surga. Di depan daripada pintu Ka'bah ini ada satu bentuk seperti lemari kaca. Di sana terpendam yakut surga, dinamakan dengan makam Ibrahim. Siapa yang bersalat, sabda Nabi, di belakang makam Ibrahim salat cuma 2 rakaat, Allah amankan orang itu daripada huru-hara hari kiamat, diamankan daripada siksa di hari kiamat. Masya Allah. Ini juga Baitullah. Di belakangnya lagi ada yang namanya, di samping daripada Baitullah, antara rukun sudut Iraki dan Syami, itu ada satu tempat yang sengaja ditinggalkan untuk di zaman dahulu, ditinggalkan itu bagian Ka'bah yang namanya Hijr Ismail. Sungguh sabda Nabi, Hijr Ismail dijaga oleh para malaikat, dan para malaikat mengaminkan doa-doa orang yang berdoa di Hijr Ismail. Masya Allah, kalau saya jelaskan banyak sekali. Semuanya ini tempat-tempat mustajab. Ada mustajar ini di depan kita antara pintu Baitullah dengan rukun Iraki. Orang berdoa di situ mustajabah doa, karena disitulah dahulu Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril. Pertama sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Kemudian di belakang daripada rukun, di antara rukun Yamani dengan rukun Syami, itu namanya Mizan, pemirsa. Di situ sabda Rasulullah, di rukun Yamani ini Allah meletakkan satu pintu surga yang tembus ke surga. Oleh karena itu begitu kita sampai di rukun Yamani, Rasulullah mengajarkan kepada kita mesti meminta masuk surga dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, sekedar ringkas untuk tentang tempat-tempat mustajabah. Selain daripada depan pintu Ka'bah ini ada sumur Zam-Zam, juga itu mustajabah doa. Banyak sekali sebenarnya tentang kemuliaan Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita jelaskan ini akan besar manfaatnya buat kita. Selamat berhaji, selamat berumrah. Semoga saudara-saudara kita dipanggil dan dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat semulia-mulia tempat di dunia ini. Wassalamualaikum.